Kalau ada pertanyaan silakan. Bagaimana cara untuk menasihati saudara kita yang masih banyak bergelimang dengan dosa? Soalnya banyak dari saudara kita yang menasihati saudaranya dengan cara yang menyakiti, terutama dengan sindiran yang keterlaluan. Apalagi mereka adalah ikhwan-ikhwan akhwat yang sering mengaji sunnah. Para ikhwan dan akhwat tersebut kalau menasihati saudaranya yang melakukan maksiat sangat menyakiti perasaan ikhwan lain. Seharusnya cara menasihati yang sesuai sunnah bagaimana? Contoh sindirannya, sudah ngaji sunnah kok masih sering melakukan maksiat, memalukan. Ya ini yang menasihati dan dinasihati harusnya berusaha untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menasihati harusnya dia bersyukur. Dia tidak diuji dengan apa yang menimpa saudaranya. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir, yang mereka sebagian ada di antara mereka yang kurang yang tergesa-gesa untuk kemudian membunuh orang kafir yang dia itu menyatakan masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Kadzalika kuntum min qablu fatabayyanu." Demikianlah keadaan kalian juga seperti itu dulunya. Maka telitilah, artinya hendaknya kita ingat bahwa kita pun juga pernah ditimpa keadaan seperti itu. Maka bagaimana kalau seandainya kita yang berposisi atau menjadi seperti mereka, naudzubillahi min dzalik. Waktu kita yang tenggelam dalam maksiat, waktu kita yang sedang turun semangat kita dalam beramal, tentu kita juga ingin dikasihani, tentu kita ingin dilemah lembuti. Bukankah merupakan konsekuensi iman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang terkenal riwayat Bukhari Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW, man ahabba minkum ayyudkhalal jannata wa yuzahza 'anil nar falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa di antara kalian yang ingin dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, maka hendaknya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaknya dia suka memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia ingin manusia berbuat kepadanya. Maka menasihati dengan cara yang keras, yang kasar, tentu manfaatnya atau pengaruhnya akan semakin sedikit. Justru orang yang dinasihati belum menerima tapi dia sudah tersinggung duluan. Maka di sini perlu difahami bahwa menasihati, apalagi kalau yang kita nasihati saudara kita sama ahlu sunnah, tujuan kita adalah untuk menyadarkan dia agar kembali kepada Allah. Tapi jangan sampai dengan cara-cara kita yang keras justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La takun aunan lisyaitani ala akhikum." Janganlah kamu menjadi penolong syaitan untuk menjerumuskan saudaramu. Orang menasihati, sebagian orang salah paham, dikira menasihati tujuannya sekedar iqamatul hujjah. Yang penting menegakkan hujjah, padanya bukan. Ini termasuk tujuan, tapi yang paling utama adalah untuk menyadarkan dia. Maka gunakan cara-cara yang kita bisa menolong dia untuk kembali kepada kebenaran. Misalnya dia termasuk orang yang malu kalau ditegur di depan umum, tegur di belakang. Misalnya dia termasuk orang yang tidak suka menerima nasihat terang-terangan, sebutkan dalam bentuk sindiran. Kalau ada yang bertanya, kok sulit sekali kita ingin menasihati orang, jawabannya memang menasihati itu amal yang berat. Tugasnya para nabi alaihi wassalatu wassalam mengajak manusia ke jalan Allah itu pahalanya besar. Maka berarti perjuangannya untuk bisa melakukannya pun juga membutuhkan kesungguhan dari manusia. Di samping kita menasihati, kita berdoa di belakangnya, ya Allah mudahkanlah dia untuk mendapatkan hidayah. Dan oleh karena itu penasehat haruslah orang-orang yang ikhlas dalam nasihatnya, bukan sekedar ingin menampakkan kepintarannya, apalagi untuk sekedar membalas dendam, menjelek-jelekan orang lain, bukan. Tapi nasihat yang ikhlas itu mudah untuk masuk. Oleh karena itu kebanyakan atau terkadang terjadi nasihat atau dakwah kita kepada orang lain tidak diterima, belum tentu karena orang lain itu tidak mau menerima kebenaran, tapi mungkin disebabkan karena permasalahan dalam diri orang yang menasihati. Makanya terkenal ya, salah satu
salah seorang ulama salaf Muhammad ibnu Wasi' dari kalangan tabi'ut tabi'in, salah seorang perawinya Imam Muslim yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia pernah menegur seorang penceramah, pemberi nasihat, dengan ketika dia pernah didatangi oleh seorang penceramah untuk menanyakan sebab kenapa nasihatnya kepada para mad'unya tidak berpengaruh. Maka dia mengatakan, ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan demikian tidak lain sebabnya adalah karena kamu sendiri. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena sungguhnya peringatan atau nasihat itu kalau ikhlas bersumber dari dalam hati, maka akan mudah masuk ke dalam hati manusia. Nah, oleh karena itu ini perlu diperhatikan dalam nasihat. Kita menasihati tujuannya adalah agar kita menjadi penolong saudara kita untuk kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dirusak amal yang baik ini dengan sikap-sikap yang tidak benar. Bagaimana sarannya, apakah anak tidak apa-apa menyekolahkan anak di sekolah umum padahal di daerah anak sudah ada sekolah pondok yang manhaj salaf? Mohon nasihatnya. Ya, kalau kita lihat masalah fitnah pendidikan, maka tentu orang yang beriman tidak akan berspekulasi dengan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum yang demikian banyak kerusakan dan penyimpangan akhlak padanya. Sekolahkan di pondok yang bermanhaj salaf, jelas itu lebih bagus. Kalau ada kekurangan maka bersama-sama kita berusaha membenahinya. Berusaha kita untuk saling menasihati untuk mencapai kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi yang seperti ini hendaknya ini perkara yang mestinya sudah jelas ya. Tidak mungkin kita akan masukkan ke sekolah umum sementara kita punya sekolah yang juga sekolah tersebut bisa kita mendapat misalnya pengakuan dari pemerintah dan bisa kita menyelenggarakan pendidikan yang baik yang tentu lebih terjamin kebaikan akhlaknya dibandingkan sekolah-sekolah umum. Tolong nasihati anak agar bisa tetap istiqomah dan jauh dari rasa futur. Ya, senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya karena hati manusia ada di tangan Allah. Oleh karena itu kalau kita merasakan kelemahan, maka segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diteguhkan keimanan kita. Kemudian kita datang kepada orang-orang yang baik yang akhlak dan tingkah lakunya bisa menjadi contoh bagi kita. Kalau kita futur datang kepada orang-orang yang semangat, yang nanti ucapannya akan menjadi nasihat, tingkah lakunya akan mengingatkan kita. Hadiri majelis ta'lim, kemudian senangkan diri kita dengan mendatangi Riyadul Jannah, taman-taman surga, yaitu majelis ta'lim. Majelis-majelis yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca kisahnya orang-orang yang soleh, yang dengan membaca kisah-kisah mereka kita akan terhibur dan merasa bersemangat lagi karena kita merasa memiliki teman-teman yang baik dari kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang berusia lanjut dan rewel atau susah untuk dinasihati? Berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Kemudian bersabar karena inilah ujian bagi kita. Kita berusaha untuk menyampaikan menjadi sebab mendapatkan hidayahnya orang tua, maka ini bakti terbesar dari seorang anak kepada orang tuanya. Nah, untuk mendapatkan keutamaan yang besar memang butuh kesabaran. Orang-orang yang berilmu itu dikatakan sebagai warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Bukan cuma ilmu yang mereka warisi, tapi termasuk akhlaknya, kesabarannya para nabi. Para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka berdakwah bukan cuma disikapi dengan sikap rewel atau penentangan, tapi mereka disakiti, dilukai, bahkan diserang, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Maka ini para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah sebagai panutan kita. Apa yang kita rasakan ini belum ada apa-apanya, apalagi dalam upaya untuk menyampaikan hidayah kepada orang tua kita, orang yang wajib untuk kita berbakti kepada mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meninggalkan kecanduan rokok? Karena saya belum bisa meninggalkan rokok walaupun saya tahu rokok itu hukumnya haram. Caranya adalah kalau kita mengetahui rokok itu hukumnya haram, maka berarti waktu kita melakukan, naudzubillahi min dzalik, setiap kali kita menghisapnya, kita menyadari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin jauh. Kita menyadari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin jauh. Kemudian
Setelah kita menyadari ini, hendaknya kita berpikir bagaimana seandainya saat kita menghisap rokok kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Bagaimana seandainya pada waktu itu iman kita sedang lemah, kemudian syaitan datang menjerumuskan kita, kemudian membinasakan kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, perbuatan maksiat apalagi yang jelas-jelas haram itu akan menarik maksiat yang berikutnya. Al-ma'asi tad'u ba'daha ba'dhan. Perbuatan maksiat akan menarik satu sama yang lainnya. Merokok kemudian nanti akan ditarik pada hal yang berikutnya, karena perbuatan maksiat akan memberikan titik hitam pada hati manusia. Yang semakin banyak titik hitam tersebut, maka semakin tertutup kebaikan dari hati manusia yang demikian keadaannya, wal iyadu billah. Maka bertakwalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah yang Dia akan menguatkan kita. Kemudian lakukan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk meninggalkan rokok tersebut. Kita bersabar, dan inilah sabar yang diperintahkan untuk menahan hawa nafsu. Yang barang siapa yang berusaha untuk melakukannya, maka insya Allah dia akan mudah untuk menundukkan hawa nafsu dalam perkara-perkara yang lainnya, sehingga dia dimudahkan untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ikut mendoakan antum, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong antum untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk mencapai kesempurnaan iman dan ketakwaan kepadanya. Apakah ibu hamil atau ibu menyusui yang telah menunaikan fidyah harus mengganti lagi puasanya? Itu pendapat sebagian para ulama, tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat menurut anak pribadi adalah pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang mereka tidak menyebutkan kecuali fidyah saja bagi ibu yang menyusui atau hamil ketika mereka tidak mampu berpuasa karena uzur tersebut. Maka dengan dia membayar fidyah maka insya Allah cukup. Itu pendapatnya Syekh Ali Hasan juga ya, hafizahullah ta'ala. Bagaimana hukumnya seorang istri menerima sumbangan dari seorang non-muslim dan pelacur, waliyadzubillah, serta dari ahli bid'ah tanpa sepengetahuan suami? Sumbangan apa ini maksudnya? Perlu diperinci dulu. Kalau sumbangan itu dilihat nanti bagaimana madaratnya, apakah ada hubungannya sama agama, apakah hubungannya nanti dengan menerima sumbangan itu dia tidak berani lagi menegur mereka atau menasihati mereka. Tentu ini dipertimbangkan semuanya. Kemudian sebaiknya disampaikan kepada suaminya, karena ini juga bukan merupakan hal yang tercela secara asalnya. Selama tidak ada hal ini disampaikan supaya nanti tidak membuat salah paham di antara mereka. Nah, apa hukum memanjangkan jenggot? Ya, ini perkara yang ma'ruf. Hukumnya diperintahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, perintah untuk memanjangkan jenggot. Maka ini tentu perkara yang ma'ruf. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah mengetahui hukum masalah ini kemudian melanggarnya. Ini menunjukkan ciri-ciri yang menunjukkan kelemahan iman orang-orang yang telah mengetahui hukum masalah ini kemudian dia tidak mengamalkannya. Bagaimana cara menghadapi tipe suami yang berilmu, kurang memahami tabiat istri yang membutuhkan perhatian? Jika dinasihati katanya jangan futur terhadap kebaikanku. Nah, ini orang yang salah memahami atau salah menempatkan hadis. Kalau dia dinasihati kemudian berdalil dengan hadis tersebut, jelas justru istrinya itu akan kufur kalau dia tidak menasihati suaminya dalam kebaikan. Tentu saja dengan cara yang lemah lembut. Jadi jika dia dinasihati katanya jangan kufur terhadap kebaikanku, maka ini tidak dibenarkan. Orang yang dinasihati harusnya dia berterima kasih kepada yang menasihati, karena menunjukkan yang menasihatinya itu sayang kepada dia. Karena kalau dia dibiarkan, berarti menunjukkan orang tersebut mengkhianatinya. Sudah tahu ada kesalahannya tapi malah dibiarkan. Tapi kalau dengan dinasihati menunjukkan dia perhatian. Dan inilah bentuk konsekuensi cinta karena Allah. Saling menegur, saling menasihati dan mencegah perbuatan buruk dari orang yang kita cintai. Rasulullah SAW pernah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu kalau baik dalam keadaan dia menganiaya atau dianiaya. Maka waktu ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana kita menolong orang yang dia sendiri berbuat aniaya? Rasulullah SAW bersabda, tamna'uhu minal dhulmi, fa inna dzalika nasruhu. Kamu mencegah dia dari perbuatan zalimnya, perbuatan dosanya, maka itulah cara kamu
menolong dan membantunya. Apakah boleh membuka cara di hadapan ipar? Al-ipar itu sudah kita ketahui, dikatakan dalam hadis yang sahih adalah al-hamu al-maut. Yang namanya ipar, kerabat suami. Jadi al-hamu itu bukan cuma ipar, termasuk segala sesuatu yang merupakan kerabat dari suami, yang bukan mahramnya istri, termasuk iparnya, saudara suami, atau pamannya suami, atau yang lainnya, yang jelas kerabatnya suami. Ini dikatakan Nabi SAW al-maut, dia adalah kebinasaan. Lebih parah dari orang-orang asing, laki-laki yang bukan mahram lainnya. Kenapa? Karena hubungannya ipar dengan istri itu dekat. Artinya dia orang dalam. Kemungkinan timbulnya fitnah dengan mereka semakin besar peluangnya, karena mereka orang dalam, sering masuk dalam rumah kita, sehingga peluang terjadinya kerusakan semakin besar dan kecurigaan orang juga semakin sedikit. Maka dikatakan yang seperti ini maut, kebinasaan, karena peluang kerusakannya lebih besar. Berdosakah anak kalau anak membelanjakan harta suami tanpa izinnya untuk membantu orang tua anak yang kelaparan? Sebelumnya suami anak menyuruh untuk hidup irit. Kalau izin sama suami, jadi tetap harus izin karena itu haknya suami. Kecuali kalau suami mengatakan dengan uang ini kelebihannya, dia telah memberi izin, kelebihannya boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat baik, maka diperbolehkan kalau dia sudah ada izin seperti itu. Tapi kalau tidak ada izin seperti itu, atau kita mengetahui suami nanti akan bermasalah, maka sebaiknya kita izin. Dan saya yakin tidak ada orang yang akan menolak jika untuk tujuan kebaikan seperti ini, dan juga tidak mengurangi atau tidak menambah tidak menjadikan bertambahnya uang belanjanya. Kalau dia bisa hidup irit kemudian membantu orang tuanya bersedekah, maka ini jelas merupakan kebaikan di atas kebaikan yang tidak mungkin diingkari oleh orang-orang yang beriman. Ada seorang suami yang meninggalkan istri karena istri PNS. Suami ini adalah bermanhaj takfiri, tapi istri manhaj salaf. Mohon nasihatnya. Kalau dia meninggalkan karena manhaj tersebut, maka itu adalah haknya. Dan kalau dia memilih hal tersebut tidak mau dinasihati, tidak mau kembali kepada kebenaran, maka bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan terbaik bagi istri tersebut untuk lepas dari orang yang seperti ini keadaannya. Waliyadzubillah, jangan sampai nanti kerusakan itu akan membawa kerusakan juga pada dirinya. Maka yang bisa kita lakukan adalah menasihati dia. Kalau dia sendiri tidak mau, apalagi sampai meninggalkan, maka kita bersyukur kepada Allah karena dilepaskan dari keburukan orang-orang seperti ini. Berdosakah jika memendam rasa marah sama suami, dan berdosakah suami jika istri menyimpan kemarahan tersebut? Karena jika diungkapkan kita takut akan timbul masalah yang lebih parah. Kalau itu dalam masalah-masalah dunia, maka harus dipendam dan tidak perlu diungkapkan. Rasulullah SAW bersabda dalam Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi qat." Rasulullah SAW tidak pernah marah, melampiaskan dendam karena pertimbangan masalah-masalah pribadi, urusan-urusan dunia. Tapi beliau marahnya adalah karena Allah. Kalau syariat yang dilanggar, maka beliau berusaha untuk marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masalah pribadi, masalah uang belanja yang kurang, atau masalah-masalah yang bersifat urusan duniawi, harusnya ditahan. Harusnya kita berusaha memendamnya, karena ini cara untuk melatih hawa nafsu. Yang saya katakan tadi, hawa nafsu itu kalau tidak dilatih, maka dia akan selalu membawa kepada keburukan dan menjerumuskan manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada ayat ini sebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua. Ya. Ini termasuk perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan suara yang keras. Dan diperbolehkan kalau itu untuk pengajaran, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, atau dalam ayat-ayat dalam hadis-hadis yang lainnya juga kadang-kadang diperbolehkan. Yang jelas demikian makna ayat tersebut. Adapun zikir bersama dengan suara yang keras, zikir bersama dengan suara yang keras, kalau yang dimaksud itu zikir setelah selesai sholat, maka itu dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya Ibnu Abbas, hadisnya Ibnu Umar disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika selesai sholat,
itu Rasulullah SAW didengar suara takbir beliau, ini suara zikir beliau dari Baqi. Dari Baqi, tempat yang agak jauh ya dari Masjid Nabawi, maksudnya agak jauh, tapi kedengar suaranya. Itu menunjukkan beliau mengangkat suara ketika berzikir, karena ini sunnah Nabi SAW, maka dipraktekkan dan tidak termasuk larangan karena Nabi SAW mempraktekannya. Begitu ya. Tapi adapun yang dilarang dalam masalah ini adalah kalau bersama-sama dengan satu suara, itu jelas dilarang oleh para ulama karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun dalam hal-hal yang lain ya, kita diperintahkan untuk merendahkan suara, kecuali di tempat-tempat yang ada sunnahnya, ada contoh dari Nabi SAW, maka kita mengeraskan suara. Apa boleh kita mengasuh seorang anak, baik laki-laki maupun wanita? Ada sebagian orang bilang iya, mengasuh anak kalau sudah dewasa jelas dia bukan mahram. Kalau itu anak laki-laki, nanti bukan mahram bagi ibu yang mengasuhnya. Demikian pula yang perempuan bukan mahram bagi bapak asuhnya. Maka oleh karena itu hukum mengasuh anak ya kita sekedar membiayainya, tapi tidak sampai menjadikan anak itu seperti anak kita dalam masalah mahram, dalam masalah warisan dan yang lainnya. Dan anak ini ada tulisan tentang masalah ini dimuat di majalah Lentera Kolbu tentang masalah mahram, batasan-batasannya, bukan mahram, masalah anak asuh ya, statusnya dalam Islam. Apa hukumnya apabila kita ikut perencanaan bayi tabung, dosa apa tidak? Itu disebutkan oleh para ulama tentang bayi tabung dan beberapa bentuk-bentuknya. Ada yang diperbolehkan sedikit bentuknya, ada yang lain-lainnya banyak yang dilarang dalam beberapa praktek yang ada saat ini. Maka kita lihat dulu tentang bagaimana yang dilakukan, kemudian cara-cara pelaksanaannya. Maka dengan itu nanti dihukumi tentang hukum melakukan hal ini. Nah, ya mungkin kita cukupkan ya. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.